Karena apa sekarang lagi kelas satu sudah masuk apa nih? Ibu pergi ke pasar membeli, ibu pergi ke pasar jam 9, ibu sampai di rumah jam 12. Berapa lama ibu di pasar? Kalau zaman dulu saya SD masih ini ibu budi, ya kan? Ya kan beda dengan zaman sekarang. Makanya saya ibu Korea minta izin nih. Nah, dari 100 berapa Korea? 107. Ini hanya 10%. Berarti harus bagaimana supaya karena apa? Sebagus apapun doa iman, tapi tidak didukung oleh orang akan terseok-seok. Apalagi ini pijakannya harus kokoh, gitu ya. Orang tua harus belajar. Contoh ya Bu nanti nih, kalau ibu mau masuk SD, sudah disiapkan belum? Ketika anak kita lagi apa sakit perut, gurunya lagi menerangkan bahasa apa menghentikan itu dan kita anggap ini nih, izin ke belakang nih, mau buat anu. Sudah bilang. Terus kalau dia mau WC-nya duduk di sekolah WC-nya jongkok, sudah bilang. Karena banyak sekali anak-anak kita ketika di rumah, ya jago kandang, bicaranya banyak, ya ngomongnya banyak, cerewet. Tapi pas sampai di sekolah, kayak patung Buddha, gitu ya. Berarti harus apa lagi sekarang anak-anak kita ingat gangguan perkembangan sekali. Nih ya, orang tua kadang nggak mau terima anaknya punya kesulitan. Kenapa? Jadi saya urusan kulit, saya urusan kerja, kita yang bilang mungkin anak saya punya kesulitan. Selama anak ibu saya bilang anak dengan kesulitan belajar spesifik IQ-nya 130 tapi dia punya kesulitan. Berarti harus apa? Dia harus belajar. Ada yang namanya kesulitan bahasa, tulisan, tulisan, lisan, komunikasi sosial, seperti function, ya, bagaimana anak, bagaimana tidak kaku, mudah beradaptasi. Banyak ya anak-anak kita yang, ya Allah, Kiki, anak saya bisa sebenarnya, tapi kalau mau, ya kan, kalau nggak tantrum, ya berarti harus apa nih? Gitu karena tidak ditanam sama 9 tahun akan kesulitan sepanjang hidupnya. Ya, nanti Bu Ria akan memberikan apresiasi. Terima kasih kepada mama-mama yang sudah hadir, gitu ya. Untuk apa namanya harus dibilang sama Bu Ria bikin rapat dong untuk siapa untuk orang tuanya ya, supaya apa? Karena apa? TK ketika dia punya masalah kemandirian di tugas basicnya itu masuknya PR apalagi di S ya. Next Bu. Nah, anak mandiri membutuhkan siapa? Membutuhkan orang tua saja. Sebelum masuk sampai sini, ada nggak di kalau pagi hari ibu tidak pakai teriakan? Bangun, bangun. Ada? Ada, nggak pakai teriakan. Jadi pakai apa? Ya, jangan bilang edul bilang. Habis main kita oh iya, ya, alhamdulillah ya. Tapi biasanya kan banyak ya pakai urat, urat tanduk, urat buntut, ekor gitu ya. Kata amin gitu ya. Padahal kalau misalnya ibu pagi-pagi sudah keluar tanduk, keluar buntut, keluar ekor, pesannya sampai ke anak kita sekolah jadi menyenangkan. Enggak ya, karena kalau ibunya penuh apa emosi terus gitu ya. Nah Bu, ada namanya keterampilan menolong diri sendiri. Usia 3 tahun, ada tugasnya ternyata. Dia harus bisa pakai kaos kaki dan sepatu sendiri Bu. Ternyata selama ini kita, Ibu tahu nggak Putri Aryani Bu? Ya, yang buta yang keren siapa tuh? Oh, banyak tuh. Yang keren lagi siapa? Guru.
lagi sekolahnya. Makanya saya selalu bilang mensolek-solekkan anak kita butuh satu sekolah. Ya, jadi kita harus punya frame berpikir bahwa anakmu anakku. Ya, jangan anak kita kecolek sedikit kita yang marah. Kamu, wah siapa nih Buria nih? Wah, apa namanya orang tuanya nih? Aduh, saya perlu ke kamu nih Buria. Nah, anak kita harus berimitasi dengan anak kita. Karena kalau dia berimitasi dengan kita banyak ketumbuhan. Padahal yang memukul dan dipukul lebih belajar. Oh, bagaimana supaya bisa lagi problem solving? Beda dengan kita. Ya Allah, nggak ini ya, nggak solving, masuk neraka gitu ya. Dosa gitu ya. Banyak sebenarnya ya. Padahal dia ada tugas keterampilan ya. Namanya keterampilan menolong diri sendiri adalah suatu keterampilan yang dimiliki anak dalam menyelesaikan tugas perawatan diri. Kadang nih orang tua itu apa namanya selalu perintah. Ayo pakai kaos kaki yang benar, tapi tidak pernah memastikan teknik memakai kaos kaki yang benar. Nah, caranya seperti ini, gitu ya. Nah, berarti supaya apa nih? Menolong diri sendiri ya, untuk dia mengurangi ketergantungan terhadap orang dewasa. Ya kan, apalagi mau ke SD ibu, ke SD Al-Iman. Ya seharian dia sendirian nih. Jadi kalau keterampilan menolong diri sendirinya belum kita latih, nanti dia mengalami kesulitan di beberapa area, gitu ya. Dan bentuk-bentuk keterampilan menolong diri sendiri itu apa nih? Pertama, keterampilan melakukan sendiri, ya. Yang kedua, keterampilan menggunakan alat rumah tangga, ya kan? Dia sesuai dengan usianya. Ya. Terusnya keterampilan memakai baju sendiri. Ya. Terusnya keterampilan toilet cleaning. Next ibu. Nah, ada piramidanya bu, keterampilan memakai baju sendiri. Jadi kalau mau melatih anak-anak kita, nggak boleh langsung melatihnya di pas dia lagi pakai, tetapi yaudah biasakan kalau melatih ini ibu di sampingnya. Jadi dia lihat nih caranya seperti ini. Ya, kalau anaknya nggak bisa juga muter dari belakang. Nah, seperti ini, gitu ya. Ya, jadi nggak boleh apa namanya jadi gini. Kalau melatih anak-anak kita nggak boleh orang tua itu marah. Anak kita butuh ribuan kali melakukan kesalahan. Jadi kalau ibu baru melatihnya sebulan, terus ibu keluar hari, nah ini apa fitrah belajar anak-anak kita tidak tumbuh-subur. Dia nggak suka belajar. Beda nih bu ya, ketika ibu maksudnya mau mengajar ke Ancol, bagaimana mau belajarnya? Nah, di suaranya. Coba kalau mau ngajar belajar itu bagaimana ngajarnya? Gemes, kita istilahnya udah gitu ya. Nah, harusnya nggak bisa, nggak boleh ibu marah gitu kan. Ya. Jadi ini piramidanya. Jadi ada yang mengendalikan tangan dan kaki, ya, melepas topi dan sepatu, melepas kaos kaki, ya, lepas jaket. Jadi jangan di balik saya sayang banget ibu ini sama anak saya, ya, padahal dia ada tugas kembangannya. Yang namanya gangguan tumbuh kembang tubuh antara usia biologis dengan usia kronologisnya ada jarak. Ya, banyak anak-anak kita dengan gangguan tumbuh kembang karena
kita berlindung di balik saya sayang banget anak saya. Padahal dia harus ada yang dicapai. Contoh tadi kosakata 3 tahun, nah, 850 sampai 1000 kosakata, usia 4 tahun 1500 sampai 2000 kosakata. Jadi kalau misalnya ibu hari ini santai kayak santai, ya udah karena makin makin usianya bertambah bukan makin mudah, tapi makin mudah ya. Next. Nah, keterampilan menolong diri sendiri itu usia 2 dan 3 tahun adalah makan sendiri dengan sedikit tumpahan makanan, ya. Terus memegang sendok. Kenapa? Nanti usia 6-7 tahun dia harus terampil memakai kedua tangan, terampil menggunakan sendok dan lampu. Tapi kan nggak ujuk-ujuk Bu, ya, dari 2 dan 3 tahun. Ya. Terusnya melepas baju membantuan ya 2-3 tahun. Makanya kalau ibu punya anak-anak kecil, ketika anaknya sudah ajak berjalan, usia 1,5 tahun sampai 2 tahun, pampers dilepas, latih toilet training, ya. Karena banyak sekali nih usia 4 tahun, 5 tahun masih pakai pampers, ya. Terusnya melepas dan memakai jaket dengan bantuan. Ya, terusnya tidak sempurna dalam menumbuhkan gigi, terusnya mencuci dan mencuci tangan dengan bantuan orang dewasa. Ya, berarti ketika kita melatihnya, anak kita ada di samping. Pastikan teknik yang diberikan dia benar. Karena Bu, pada hakikatnya berarti konsentrasi tumbuh, melakukan segala sesuatu sendiri dan tuntas. Ya. Saya mau tanya sama Ibu, apa bedanya aktif dengan hiperaktif? Aktif kan sering saya begini, Allah aktif. Nah, tapi ada temannya yang kenapa bedanya? Kenapa? Gangguan konsentrasi dan hiperaktif ya. Tapi apa sih bedanya aktif dengan hiperaktif? Kan sebenarnya dua-duanya bergerak tuh. Apa? Kalau hiperaktif itu lebih aktifnya tapi yang nggak fokus, yang sama diri sendiri. Kalau aktif itu lebih ke apa namanya penasaran sama sesuatu yang ada lagi yang lain yang beda. Nah, ibu nih, Pak. Itu kayak lebih mau ngelakuin apa yang dia lakukan sebagai kalau ada pilihan yang oh jadi kita betul ya, tapi yang lebih gak mudahnya yang dipahami kalau aktif itu mengerjakan sesuatu dia masih bisa sampai selesai tuntas, ya. Nah tapi anak kita yang hiperaktif itu tidak pernah selesai mengerjakan sesuatu. Misal main puzzle, selesai berantakan, enggak. Main apalagi apa namanya robotik, nggak selesai, enggak. Terusnya kalau di kelas dia asik melihat pekerjaan temannya, ya, cuma asik melihat temannya selesai, tidak selesai. Kalau itu dijumpai selama 6 bulan berturut-turut, langsung ketemu jangan-jangan anak kita gangguan konsentrasi dan hiperaktif, gitu ya. Karena ADHD itu bagian dari kesulitan belajar spesifik, IQ-nya normal dan di atas kata mental, tapi dia butuh bantuan, gitu ya.
Nah, next Bu. Nah, usia 3 dan 4 tahun menuang air dari gelas kecil, Bu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita hal-hal kecil saja Ibu bantu, bagaimana hal-hal yang ya kan suka anak kita bukain apa namanya botol minum ya kan berarti kita kan langsung buka terus langsung dapatkan minum diminumin nah kalau perlu gitu ya bagaimana sehingga anak-anak kita terbiasa dilayani makanya kenapa sih anak-anak kita ketika di rumah dan di sekolah berbeda banget kalau di sekolah tuh apa banyak ngomongnya seneng gitu ya tapi cep tadi dari patung Buddha dan perumahan berarti kalau di rumah anak kita aktif di sekolah kayak patung Buddha berarti dia ada kesulitan dia belum bisa di semua area karena harusnya usia 3 tahun dia harus bisa beradaptasi dia bisa main ke playground yang dia tidak tahu orang lain itu. Jadi nggak kenal dia udah nyaman. Jadi kalau anak kita masih sering nangis, ya kalau ke sekolah, jadi dia punya kesulitan. Kedua, mengoles bahan lembut dengan pisau nih. Seperti apa? Nah, selai, ya. Membuka pengait tali pinggang, melepas tali pinggang dan membuka resleting, ya, mengancing dan membuka kancing besar, ya. Jadi kalau mengancing dan membukanya, jangan di sini kalau dia belum bagus di atas meja jadi caranya seperti ini, gitu ya. Nanti kalau udah bagus baru dia pakai karena tingkat kesulitannya jauh pas dipakai lebih sulit ya. Terusnya mencuci tangan dan tubuh secara mandiri itu kok. Mencuci tangan udah mandiri ya. Jadi dia tahu sikapnya, tahapannya. Karena ada prosedur kerja yang dia tidak bisa dibolak-balik. Seperti apa? Hal seperti misalnya cuci tangan kan prosedurnya nggak bisa misalnya pakai sabun dulu, ya kan? Atau pakai air dulu, terus sabun, langsung kaki nggak bisa, ya kan? Harus air dulu, sabun, terus bilas. Tapi ada prosedur kerja yang dia bisa dibolak-balik seperti apa? Teh manis. Teh manis misalnya ada orangnya gulanya dulu, ada orangnya tehnya dulu, ada orangnya air dulu, tapi hasil akhirnya adalah teh manis. Ya. Terusnya menjelajah dasar, memasak, mengukur, menguang, mencari. Jadi yang namanya belajar bukan di kuburan, ya, yang duduk manis, yang anaknya patuh, apalagi anak-anak kita masih TK. Jadi proses belajar yang jadi masalah kitanya sabar dengan proses itu. Kadang kita nggak sabar ya, maunya cepet, maunya cepet instan, ya, nggak mau nangis dikasih HP, gitu ya. Supaya apa? Supaya anaknya tidak mengganggu bisa. Ya. Terusnya tadi menjelajah daerah dapur cukup begini nih. Kalau kita tes nanti kan ada tes tuh namanya di apa di alunan tesnya bukan 5 ditambah 10 sama dengan berapa bukan tetapi ibu punya permen 5 makan 2 tinggal berapa misalnya di dapur ibu punya bawang bombay dipotong 2 tinggal berapa besar mana bawang bombay dengan bawang putih itu benar ya namanya matematika gitu ya. Terusnya apa? Tadi ya membilas ya menggunakan wastafel dapur membilas sayur dan buah-buahan. Nah usia 4 dan 5 tahun memakai sepatu ya kanan dan kiri. Untuk beberapa anak-anak apa namanya kanan dan kirinya sering tertukar atau enggak dia pakainya terbalik ya
Berarti harus apa nih? Makanya kenapa orang tua harus banyak-banyak kasih pijakan, bukan perintah, supaya apa? Anak diajak berpikir. Ya, contohnya, Bunda, misalnya ya, kos kakiku basah, biasanya Bunda ngomong, dijemur dulu. Bunda, ganti kos kaki. Ganti kos kaki. Bunda, ganti yang kering aja. Ganti yang kering aja. Ibu orang sultan nih, kos kakinya ada nembusin, udah dibuang aja. Kenapa sih mesti kita mengambil tanggung jawab ke sini? Kalau ibu bilang dikeringkan, dijemur, diganti, anak tidak kita lagi untuk berpikir. Benar nggak? Ya nggak? Kalau ibu bilang dikeringkan, dia langsung dikeringkan. Dia tidak punya ide lagi. Tetapi kira-kira kalau bisa, kan sempat kos kaki itu bahasa benar. Oh, bahasa ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Oh, aku pakai bisa dia menentukan caranya. Makanya kenapa anak-anak kita nih ketika di sekolah mudah menulis karena apa? Selalu dibantu di rumah. Sehingga ketika dia punya masalah sedikit, punya masalah sedikit, punya masalah sedikit, dan dia. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak remaja sekarang yang kesulitan apa tingkat kecemasan itu mahasiswa kita yang bunuh diri banyak apa sering dibantu dari filmnya tidak dilatih untuk dia berpikir bagaimana dia menyelesaikannya gitu ya problem solvingnya betul kenapa kalau ibu saya membantu dia nggak diajak berpikir terusnya apa lagi nih mengetahui pakaian depan belakang ya mengikat gigi secara mandiri berarti usia 40 tahun sudah mandiri gosok giginya seperti kita orang dewasa berarti harus dibantu dilatih oh kalau kita anak kita kesulitan anak kita sensitif masalah orang motor berarti harus dibantu oh pakaian hijau ya nggak sakit pelan-pelan jangan karena kemarin kita lakuin di ada di satu SD sampai dia kelas 2 itu nggak pernah sikat gigi pas ke dokter puskesmas giginya datang tuh bu ini anak tuh nggak pernah rusak ya, karena ibu bilang tapi susah sih bu ya itu tadi karena ada orang tua nggak sabar ya cepetan kalau ini makin rasa ini akhirnya trauma ya ya terus yang mau tahu pakaian depan dan belakang. Nah, banyak anak kita nih nggak mau pakaiannya terbalik. Kenapa selalu dipakai? Dia nggak mandiri. Itu kan yang kemudian bikin diri. Pergi ke sekolah itu dilihat dirinya dulu. Apalagi materinya sekarang susah, luar biasa. Jadi otomatis kalau ibu memasukkan ke lembaga yang namanya sekolah, itu harus disiapkan disesuaikan dengan profil anaknya. Yang banyak buktinya anak saya SD negeri bagus nggak bagus untuk sebagian anak tidak bagus untuk sebagian anak tergantung siapa orang tuanya sudah mati belum gitu ya terus yang membersihkan rambut dengan shower secara mandiri banyak sekali orang tua begini saya nggak mau kasih mandi karena apa sabun dan samponya sehari langsung habis kenapa ibu melatihnya pakai itu namanya dokter bantuan berarti caranya gini izin ya mama mau ngajarin jadi jangan jemput mandi nih caranya seperti itu saya serap 2 kali karena apa ketika nanti tes yang pengetahuan minat anak terhadap lingkungan itu yang ditanya bukan satu terus adanya di mana ya berat itu bukan jadi
Kenapa tes itu ada? Karena anak-anak kita siap nggak masuk SD, gitu ya? Kurang lebih. Pertanyaannya mudah, Bu. Sudah minum, hari ini sudah minum susu belum? Sudah. Susu apa? Susu dingkong. Yang ke rasanya apa sih? Rasanya sama vanila. Vanila. Oke deh. Susu berasal dari binatang apa? Nah, kita bilangnya kucing. Karena apa orang tua kalau udah setiap hari minum susu kan sering nih susu itu berasal dari sapi. Benar sih nak, susu berada dari kucing, tapi apa namanya susu kucing untuk anak kucing, bukan anak manusia, gitu ya. Jadi dia punya tugasnya, dia. Terusnya membersihkan tadi menjelajah dari keterampilan memasak tubuh, kemudian takut memecah telur, membuat roti isi sendiri. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak yang lihat ibu anaknya ketinggalan botol minum, tempat makan, ya tempat pisir, ya kalau dia pakai kaos kakinya ketinggalan nggak punya, karena selalu orang tua baru. Ya, pokoknya kalau nggak orang tua punya nenek, karena apa sebenarnya Bu, nenek itu udah hampir tidak dimintai sama Allah untuk mengasuh cucunya. Jadi, iya, makanya anak bingung ya Bu, orang sekolahnya udah sayangnya udah beda ya. Kalau jadi orang tua kan melatih. Nah, kalau ini di Allah tidak bisa untuk mengasuh anak kita cucunya. Next. Jadi kalau anak-anak kita next Bu, kan. Jadi kalau anak-anak kita ini usia masih 5 tahun, 6 tahun, ya masih terbatas kemampuannya, pasti dia akan mengalami kesulitan. Ya. 5-6 tahun mandiri menggunakan kemampuannya sendiri. Berarti masih dipakaikan. Nah, evaluasi lagi nih. Kita mau memasukkan ke sekolah 6 tahun, padahal ada tumbuh kembang anak masuk sekolah SD itu harusnya 7 tahun. Dia siap di atas meja 7 tahun, tapi karena swasta kan mau nggak mau 6 tahun setengah, ya kan? Tetapi berarti harus ibu harus latih ya, karena 7 tahun pandangannya baru datang. Dia sudah siap di atas meja. Jadi kalau anak kita masih 6 tahun penampilan kayak bola bekel, masih wow. Tinggal bagaimana kita melatih, ya. Terusnya membersihkan rambut secara mandiri itu jangan diri itu, ya. Menggunakan wastafel dapur untuk membilas buah sayuran juga sudah penting. Menyikat gigi secara mandiri, mengikat sepatu 3 tahun pakai sepatu yang cocok, 4, 5, 6 tahun sudah pakai tangan. Jadi ketika anak kita tumbuh, pengasuhan kita juga tumbuh. Kadang kan kita berlindung di balik saya lebih sama anak. Padahal kenapa anak kita sekarang menjadi roroan tentu muda? Karena itu tadi selalu dilayani, padahal anak-anak di kelasnya kapitalisasi tadi ada 25-28. Siapa yang hari ini kita langsung selalu dilayani. Mandiri dengan semua perkembangan. Oh ya, ini banyak, jadi banyak sekali anak-anak yang ketika di SD, Ibu Sasi tolong anaknya mau buang air, misalnya Ibu Sasinya nempel ke karena anaknya nggak mau buang air di sekolah, harus di rumah.
Ada. Terusnya ada yang kemarin langsung di kelas 3 SD masih jijik sama BAB. Ya. Kenapa? Tidak dimengerti. Ya. Jadi Bu, anak kita punya perilaku jelek itu bukan karena dia karena autis karena ABCD, bukan karena apa? Pembiarannya kita tidak tahu, kasihan gitu. Akhirnya anak kita punya perilaku tidak mandiri, ya. Next Bu. Nah, yang tujuh itu untuk makan dengan sendok garpu terampil. Jadi harus apa nih? Apalagi dan catering. Kasusnya harus ada jamnya. Beberapa sekolah mana apa ada pinjaman makan itu. Terima kasih kepada kelas 1 hari ini udah tidak makan berdurasi udah 80. Ya cini-cini makanya saya buat yang apa maksudnya yang dibawa ke rumah yang dibawa dari rumah ke sekolah itu makanan sehat yang masuk ke dalam ini yang masuk ke dalam ini 10 tahun. Karena yang masuk ini itu yang ditanggung dengan makanya kalau kita masuk banyak teksturnya, banyak visualnya, banyak penyedapnya, jangan makan nanti karena itu tadi makannya terlalu banyak yang manis, kayak teh putih, kayak gitu ya. Terusnya 6-7 tahun membersihkan diri setelah pembuangan. Berarti bagaimana tugasnya? Oh, melatih dari duduk. Kalau jongkok, ini kemampuan jongkok, nah duduk itu lebih sulit jongkok. Caranya seperti ini. Makanya kalau misalnya ibu apa namanya, kadang kan suka nakut-nakut ini. Nanti ibu kurung ya di kamar mandi, pasti itu suka. Misalnya di kamar mandi, ya, makanya Bu Kiki, anak saya bisa sih BAB di namanya kamar mandi, tetapi pintunya harus terbuka, ya. Jadi anak saya nanti anak 8 tahun bersama dia. Terusnya mengetahui kapan waktu makan, tidur, bermain. Bedanya dengan zaman saya dulu, orang tuanya disiplin walaupun apa pendidikannya mungkin nggak secanggih sekarang. Tetapi zaman sekarang orang tuanya permisif, ya, takut sama tangisan anak. Padahal ada itu perilaku harus dilatih dari kecil. Karena kalau misal tidak dilakukan itu tidak dilatih dari kecil, ketika dia sudah dewasa, sudah besar akan sulit. Gak usah besar, SMP itu akan sulit, ya. Terusnya merapikan mainan barang-barang mereka setelah bermain, ya, merapikan. Jadi apa kalau area bermain itu biasanya bersih-bersih itu bagian dari dia mengklasifikasikan, dia tahu aturannya. Makanya kenapa pakaian itu harus mungkin setinggi ini, ya, nggak tinggi-tinggi lemarinya supaya apa? Oh ini celana dalam itu pakaian sehari-hari, pakaian apa pergi gitu ya. Ada tuh-nya. Anak kita latih apalagi yang mau masuk ke SD. Ya, bagaimana tuh dia pakai apa baju olahraga yang dipakai seragam nyantolin di kamar mandi tidak jatuh dan cepat, berarti harus diingat. Terusnya apa lagi? Belajar tentang uang, bagaimana mengelola uang saku. Ya, banyak sekali anak-anak kita yang tidak terlatih. Ada satu sekolah yang orang tuanya kaya, ya, tapi orang tua itu kalau melatihnya, ya, uang 1000-an
1000 mana uangnya gitu. Kalau kita bilang kulit banget enggak, orang tuanya itu paling isi eh, apa namanya sedekah itu bisa 1 M. Tapi ngajarin fungsi uang karena dia menghargai fungsi hidup, gitu ya. Terus yang perhatikan meja makan, terus yang hati-hati saat menyeberang jalan. Beda dengan zaman saya dulu, Bu. Kalau zaman sekarang kan semuanya serba instan, benar Bu? Ya, kalau mau makan gado-gado tinggal Gojek. Kalau kita dulu pergi dulu, ngomong. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu ya. Next, Bu. Nah, usia 7 sampai 8 tahun nih mengancing dan membuka kancing. Terakhir, meminum makan rapi tanpa banyak tumpahan. Itu 7 tahun ya. Berarti kalau ibu mau memasukkan ke SD 6 tahun, berarti ibu harus melatih dulu. Ya, karena ibu memasukkannya cepat, berarti ibu harus disiplin latihnya. Terus mampu menyelesaikan tugas sederhana dalam batas waktu yang ditentukan, kerja mandiri. Tadi mengganti pakaian olahraga, pakaian seragam, teman-temannya nonton-nonton dia cepat nggak jatuh, udah dilatih. Mampu merencanakan dan memilih pakaian yang sesuai dengan berbagai kesempatan. Tadi itu, ya dia tahu kalau mau sekolah Senin pakai bajunya apa. Nih ya, kalau mungkin atau camping yang repot sebenarnya siapa? Sekarang zaman sekarang. Kenapa? Mudah. Waktu kita sekolah mana pernah ya, kalau ini kalau outing nih Buria boleh nggak apa namanya di belakang nah ini apa Buria saya biasanya di kolam renang misalnya ada renang saya udah nongol di kolam renang bisa takut kenapa khawatir kekhawatiran ibu akhirnya membuat anak ibu tidak berdiri. Itu yang Putri Andriani buta, cuma buta, tapi orang tuanya memaksimalkan maksimal potensi kita anaknya lengkap, tapi kita perlakukan seperti orang buta. Jangan cuci, jangan pegang, jangan ini, jangan itu. Gitu ya. Nah, terus mampu tidur sendiri dengan sedikit dan tanpa bantuan orang tua. Ya, terus memiliki rutin tidur yang konsisten mandiri. Banyak sekali anak-anak kita sekarang tidurnya tunggu ayahnya pulang. Jam 1 pulang, jam 1 baru tidur. Itu urusan ayah, cari uang. Anak punya aturannya sendiri. Kalau zaman dulu Bu, tidur siang atau waktunya belajar itu jelas. Kalau sekarang pagi, siang, sore, liburan sampai dikasih ya. Bukan sampai nggak boleh, ada aturannya 0 sampai 2 tahun no HP ya, 3 tahun 4 tahun setengah jam itu juga kontrolin orang tua ada di samping gitu. Terusnya mampu menyimpan dan barang-barang miliknya dengan 1 tahun kepemilikan. Ya, banyak anak-anak kita nggak tahu nih milik siapa nggak pernah masukin atau ya misalnya tempat makannya baru orang tuanya nggak tahu terus pas tinggal karena nggak tahu kalau punya dia. Terusnya lagi ya memiliki tanggung jawab atas kebersihan keteraturan lingkungan pribadi di bersih. Dia punya ambil tisu ya ini sendiri kenapa punya dengan dirinya. Terus yang mampu menyampaikan dirinya kebutuhan secara jelas kepada orang dewasa. 7 tahun, 8 tahun. Apa namanya kalau sampahnya kamu sudah berhentinya. Udah harus putar pikiran. Gitu ya. Terusnya dapat berkomunikasi dengan baik ketika meminta bantuan. Next. Bu Ria, saya dikasih waktu berapa lama?
sampai jam 11. Lebih baik nanti kita tanya jawab ya Bu ya. Kalau materi nanti Ibu bisa bahas ya. Tapi sekarang banyak sekali anak-anak yang jawab. Nah, ini adalah contoh singkat di timetable untuk mengurangi kita marah-marah dengan menanti. Ya, oh bangun jam berapa, sholat, mandi, sarapan. Kalau timetable kita orang dewasa sudah ada di otaknya. Anak kita supaya dia tidak, karena gini, ada anak-anak yang sulit sekali, berarti dia butuh timetable, jadi butuh waktu yang terstruktur dilihat. Oh, apa yang harus dilakukan, jadwalnya apa, gitu ya. Oh iya, dia salah dulu. Next, next Bu. Next lagi. Oke, ini cara mengajarkan berpakaian pada anak Bu. Biarkan anak memilih bajunya sendiri ya. Kadang nih orang tua apa sih namanya, pas misal puasa hari Senin bajunya apa namanya beda, kita lupa gitu ya. Sebenarnya anak itu harusnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ketika salah kita bilang, maaf ya, ternyata ini salah. Dan ini harusnya pakainya bajunya warna hijau, kita pakai warna merah. Kayak banget ya. Nah, nggak apa-apa ya. Besok kan kita perbaiki ya. Ini enggak langsung apa namanya, kadang anak butuh tadi belajar. Oh kalau beda dia bisa mengkomunikasikan sama gurunya, sama temannya. Ih kamu kenapa kok pakai bajunya warna merah? Kan itu dia memang kuat gitu ya. Ya, kedua, siapkan pakaian dengan jenis beragam agar dia mengetahui macam-macam cara memakai baju ya, baju yang beragam, baju kaos ya, baju apa, misalnya gamis, kapuan. Tempatkan baju dalam cara warnanya. Jangan warnanya tinggi. Nah, susah. Jadi dia harus kita bantu. Misalnya ya anak kalau apa lemari kecil, dia bisa menyadol, memakai, mengambil sendiri. Ya. Terusnya memberikan contoh anak menggunakan pakaian. Ya, sekali lagi nih Bu, ketika mengenakan pakaian, mengenakan mandi, jangan ibu mandinya juga bareng, pakaiannya juga bareng. Ya, banyak nih orang tua yang mandinya bareng sama anaknya, nggak boleh, karena apa? Ukuran kita sama ukuran anak kita beda. Anak kita nggak ada bulunya, kita ada bulunya, dia gitu ya. Jadi kalau kamu mati, hanya lengkap, gitu ya. Jangan sekalian begini sekalian nih, jadi bisa karena nanti artinya dia tidak perlu melihat juga melihat. Terusnya 5, memberikan contoh kesempatan untuk mencoba mengenakan pakaiannya sendiri. Harus sendiri pakainya, ya. Mereka mengalami udah Umi bilang pakai kaki-kaki dulu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, oh berarti cara kitanya yang kurang pas ya. Gaya misalnya kita terlalu ketinggian ya, atau misalnya anak-anak butuh berkali-kali ya. Jadi untuk anak-anak dengan tidak punya kesulitan itu mungkin butuh 2 jam, anak-anak yang ada kesulitan butuh 4 jam, gitu ya. 6, menghindari tertawa jika anak salahnya banyak nih dilakukan. Jadi salah misalnya bajunya apa namanya terbalik, tertawakan gitu ya. Atau kalau misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan cadel atau bagaimana, tertawakan. Makanya kenapa anak-anak kita harus kita bicara subjek, predikat, objek, penanda. Ya bahasanya baku. Nah, untuk supaya anak kita ketika dia punya masalah dia bisa harusnya bagaimana, boleh tidak boleh. Oh, sepertinya kamu sedang menangis, melakukan diri, ya gitu. Jadi jangan, ya Allah nangis mulu, kan nggak capek. Ya begitu ya, komunikasi ya supaya anak kita
ketika punya masalah dia bicara. Jadi kalau anak saya, Umi, aku mau bicara lagi, bahaya nih. Saya bilang gitu, Umi, aku mau cerita. Abi nggak jujur, Umi. Wah, kenapa Abi nggak jujur Umi? Kan waktu lampu merah, Abi itu menerobos, Umi. Wah, iya benar. Karena kan namanya jujur itu kan bukan hanya mengambil barang orang lain, ya, tetapi aturan atau SOP yang sudah kita lakukan di sekolah, aturan yang kita apa namanya lagi itu kita tidak jujur. Contoh yang paling sederhana, misalnya di sini masuknya jam berapa? Ini jam 7:30, 7:30 setengah 8. Anaknya kita anterin jam 8. Gitu. Itu setengah 9. Berarti kita sudah tidak mengajarkan jujur, tidak jujur, terus ya kita tidak mengajarkan disiplin, ya, tidak konsisten, gitu. Bu pikir itu kan kayak nanti maksudnya ketika sosial emosionalnya nanti dia ketika sosial emosionalnya bermasalah karena apa? Oh dia nggak apa-apa nih nanti ketika kamu masuknya jam segini terusnya kamu datang jam segini apa yang harus kamu lakukan? Oh aku biasa datang segini tuh poinnya jadi ini. Nah, memberikan pujian kepada anak ketika anak berhasil mengenakan pakaian sendiri, orang tua seringnya ada. Ketika anak mengalami kesalahan seksual itu cukup bagus. Ya, cukup. Tetapi ketika anaknya melakukan benar, diajar sampai depan, ya, dan hal kita tadi, ya, ketika pemberian reward manusianya terus teratur. Ya. Sampai sini aja kita mau tanya jawab nanti tinggal apa namanya dibaca ya, jadi cara mengajarkan kalian. Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, baik. Jadi aku lebih tahu gimana cara mengendalikan emosi aku di maksudnya aku jadi ya kalau udah pengen kita mengatur emosi saya selalu tadi itu kalau antara ini biasanya melakukan kesulitan ini mama ini mama jadi kan kalau sama dulu betul ya berarti yang dilakukan sudah betul ya kalau misalnya kan ada beberapa hal yang dirasa busuk gitu ya dia serba cepat gitu ya mungkin serba sempurna apa ya responnya kalau anak mengalami melakukan kesalahan langsung cepat ya apa bisa betul gitu ya jadi seperti itu. Nah berarti kalau dia ada coba salah gitu ya karena belajar itu dia apa namanya kita sederhanakan yuk dibantu kalau kesulitan ya dibantu ya sebetulnya ya gitu tapi ketika dia sudah lempar ya sudah langsung oh ibu maksudnya adalah konsep 1, 2, 3 sama konsep no emosi no respon. Bagaimana caranya? Kan dia lempar nih. Tadi nih anak kan waktu di panel handphone ya dia langsung bilang ya kan? Dibilang stop tidak. Itu apa kalau udah kita udah berubah tuh. Karena kan kita nggak pakai sujitan bulan ya. Berarti tahu aja sama suara stop. Karena tidak ya berarti misalnya dia kenapa dia mudah sekali mengangkat handphone diambil karena main handphonenya tidak ada passwordnya bisa gitu ya terusnya jadi juga ibu ya kalau minta tuh jangan langsung ambil gitu minta karena mama mau pakai sebelum ya 1, 2, 3 mengambil gitu. Jadi ada tekniknya ya jangan langsung ambil wah ini kan handphone mama gitu ya gitu ya disiapkan sebentar lagi 5 menit mama akan ambil handphonenya gitu ya dan kalau dia mampu cuma pakai penanganan kecil di lanjut
tidak, tenang dulu. Jadi kita melatih meregulasi diri sendiri. Ya, kadang kalau anaknya sering dilayani, sering dituruti, tidak mau bergiliran, tidak mau antri, melakukan A B dulu baru dapat. Kalau enggak, dia takut dulu. Nah, biasanya anaknya nantinya bisa 2 jam sendiri, gitu ya. Berarti kita harus tanam, Umi, nanti, nanti. Aku mau ini. Ya, jadi, jadi siap-siap tulis di sini. Ya. Makanya kenapa anaknya kita sering nyamuk karena kita nggak pernah menyiapkan anak kita misal begitu arisan nih yang ngebosenin harusnya kan anak kita siapkan besok kita bisa arisannya lama berarti harus apa anaknya disiapin dulu dia udah kenyang ini dia sudah kenyang dulu terus di tempat arisan dia udah ada mainannya buku gambarnya supaya apa dia nggak mengganggu kita terus dia punya aktivitas sendiri yang jadi masalah kita sering tidak menyiapkan kita bawa aja ini nggak disiapkan perangkatnya gitu ya jadi perilaku tantrum tidak ditangani dia akan tantrum terus ya jadi tangisan anak itu bukan kiamat untuk kita karena sekarang banyak sekali anak remaja kita tidak sehat ya dan jadi sudah ditemukan anak usia 6 tahun disleksia forum, disleksia ketika anak tidak mau sekolah dia bisa setting tubuhnya untuk panas, gitu ya. Berarti harus apa pengasuhannya, ya. Gitu ya Bu ya. Jadi harus disiapkan. Tetap sabar dulu. Nah, mainnya sudah cukup ya nih kayak gini nih. Sebentar lagi juga tangkap nih bulan Juli nih, ya. Nggak boleh, sudah cukup usia berapa tuh? 3 tahun 1/2 jam. Itu sudah sama televisi, sama handphone, sama games, itu udah 1/2 jam. Karena apa? Kan ketika anak kita biasa dengan handphone, dia tidak sempat membaca. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Saya mau nanyakan ya. Oh, kadang-kadang kita itu di rumah kayak mau praktekkan tuh kadang misalkan laki ibu tuh kan cepet ya bu kayak misalnya berteriak ke rumah ya. Itu masih yang hebat masih banyak banget dan kayak gitu apa itu berpengaruh juga terhadap cara jadi misalnya posting tadi itu eh, kadang-kadang apa anak itu menjadi anak yang malu di sekolah atau di tempat orang banyak jadi pemanasannya juga lemah gitu kan tuh kayak susah kita tuh pun juga kayaknya baru-baru aku tuh kita sekitar 2 minggu di sekolah itu salah satu pengaruh juga karena saya merasakan anak saya seperti itu gitu. Berarti kan anak itu usia berapa 7 tahun. Jadi kenapa ya anak saya kok 7 tahun kemarin? Harusnya kan 7 tahun dia harusnya mudah bergaul, banyak bicaranya, ya kan sudah tumbuh kembang nih, ya kan? Terus ya pandangannya terbatas, dia sudah siap biasa aja melakukan kayak bola bekel, tapi kenapa ya kok dia apa namanya pengaruh ya kan berarti kan kita tanya kita kadang untuk anak-anak kita yang adaptasinya lebih lama berarti disiapkan itu misalnya ke sekolah yang baru ke lingkungan yang baru harus disiapkan nah besok kita masuk SD nih di SD bla 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 misalnya di kelas berapa kelas 1 ya. Nah, nanti harus apa gitu ya. Terusnya ibu selalu jangan praktik bicara, maksudnya gitu, teriakan, maksudnya bicaranya tuh apa kesulitannya gitu ya. Iya, makanya itu evaluasi dan jangan kan kita tinggi ya kan. Nanti apa namanya kalau kita apa namanya tidak mudah bergaul, apa yang harus kamu lakukan ketika mau berkenalan itu harus di role play. Intinya kamu kan ada teman baru nih, terus kamu bilang apa yang harus kamu Hai, assalamualaikum, namaku ini, siapa nama gitu. Jadi itu role play dulu, gitu ya.
Karena untuk anak-anak itu butuh persiapan. Kayak kita aja nih Bu, kalau zaman dulu saya nih baru lulus kuliah, turunnya si ibu-ibu, saya panas dingin ya. Tapi karena saya sekarang udah terbiasa sekali gitu ya, ya santai aja mau banyak 300 orang gitu sampai itu kalau waktu dulu mungkin saya perlu persiapan panjang, datangnya lebih dulu, lihatin dulu, gitu, pakai kopi dulu. Tapi kalau udah sekarang sudah apa melakukan terus menerus sudah terbiasa, gitu ya. Jadi kenapa anak itu malu? Ya itu tadi mungkin teman-temannya lebih dominan, dan namanya kita volunteer ya, yang kami ikutin aja, bagaimana dari teman yang orang yang dominan ke rumah aja, nah di tenda, kenalan sama orang tuanya, gurunya, kerja sama, misalnya ibu punya apa namanya, apa mau ngasih ultras itu ultras nanti. Jadi nggak ujung-ujung jadi ada harus ada apa namanya cara ini, karena anak-anak muda yang pada satunya itu tidak muda dia butuh cara untuk tekniknya gitu. Terus nanti apresiasi butuh evaluasi gitu. Karena anak itu ada perempuan, apalagi perempuan ini sekarang anak perempuan lebih julid ya. Benar, apalagi sekarang beda dengan zaman kita dulu. Kalau kita dulu kayaknya ya kalau aja sudah gitu, jangan cuma nih. Sekarang kita ada betul anak anak kelima tidak dia senang sama teman-temannya. Baik nasi sampai ibunya. Jadi kalau itu sama ya, ini loh langsung itu dia kami cadangan. Jadi kita langsung gitu kan. Sampai itu ngasih ibu kandung suruh ngasih apa minuman ke Sowi itu pasti mabuk ayo ya. Nah, sampai itu ngasih pensil, ngasih bunga gitu. Kayaknya dia banyak. Udah pasti kalau kita coba, kita itu menunjukkan termasuk 11 tahun sodomi ya. Nah, berarti makanya sekarang perlu orang untuk apa yang harus kamu lakukan kita ada impactnya gitu. Bagaimana ada yang ngajak teman-teman anak-anak itu. Jadi karena ada kemarin kasus kelas 4 apa dia jemput kelas 5 itu yang punya jadi masalah kades Bu. Ya masalah sekarang sudah luar biasa, makanya ibu harus bonding sama ibu harus bicara cek untuk tahu dan pasangan anaknya ya. Khususnya kalau dia kesulitan Umi, karena saya sudah mengajarin dia bisa menjadi kesulitan dia selalu Umi. Apakah Umi pernah punya kesulitan? Ya kok saya sering pada Umi sering punya kesulitan tadi terutama kesulitan uang gitu ya. Jadi kita bisa santai sama gitu ya, supaya dia ketika ada persepsi yang salah kita bisa gitu ya. Karena kita tahu nih kesulitan anak kita kan gini. Anak SD kemarin, kita harus kita ya nggak usah marah, kita yang posisinya tenang, ditanya tinggal dari mana, gitu ya. Terus iya aku lihat teman laki-laki itu begini sama teman perempuan, oh terusnya respon teman perempuan kamu seperti itu, iya kamu jalan. Nah, itu kalau itu terjadi, wow, jadi gitu ya. Gitu Bu, jadi harus dievaluasi, jangan sampai anak ibu Bu jadi atau muda atau orang dia. Kenapa? Anak kita harus dia punya kancing punya sandal jepit, punya teman, besti, kalau bisa besti yang nanti kalau lagi harus kita volunteer ya, bukan gabungan, berarti harus kita pegang nih nominalnya, untuk yuk sebenarnya gitu untuk mendekatkan, jadi ada cara gitu. Oke, ada lagi. Karena sekarang banyak sekali anak-anak dengan gangguan teman-teman, anak-anak dengan kesulitan belajar, anak-anak dengan
berbagai macam kesulitannya? Ada Bu? Atau saya kasih pertanyaan untuk ibu-ibu? Pilih mana? Saya kasih pertanyaan atau ibu yang kasih pertanyaan ke saya? Ini kan sekarang banyak anak-anak kita yang misalnya dia kesulitan ya tadi ya kelas 1 masih nggak mau masuk kelas ya, terusnya dia kesulitan, berarti harus apa nih orang tua dulu? Ayo Bu, harus apa Bu? Atau tadi lah anak tadi kan anak yang kelas 5 tiba-tiba bagaimana Bu? Berarti Ibu udah menyiapkan ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan anak kita itu bukan besok mau anak kita sekolah terus nggak disiapkan, tidak. Setahun atau 2 tahun anak kita ke SD itu sudah disiapkan. Oh, karena kita mau ke Al-Iman nih, SDT Al-Iman berarti kamu apa yang disiapkan ya. Terusnya, oh bagaimana supaya dia aman dan nyaman bagi kamar mandi, ya kan? Terusnya apa yang harus dilakukan kita masukin juga ya ke SD negeri. Oh berarti harus apa gitu ya supaya kita punya perilaku yang sehat. Karena kalau sama istri kita perilakunya tidak sehat. Ya. Ada kan yang kemarin anak kita kelas 6 SD ya disuruh sama teman-temannya shopping kucing ya. Kalau masih shopping kucing terus di foto disebarin akhirnya anak-anaknya meninggal ya. Jadi sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Terusnya kalau pesan saya satu lagi, kalau bisa Bapak dan Ibu menjadi tim yang kompak nih, jangan satu ke kanan satu ke kiri ya, karena anak-anak kita itu butuh juga ayahnya. Ayahnya banyak sekali ada ayah, tak ada ayah. Ayahnya mestinya ada, tapi tidak pernah cenderung anaknya, ya, tidak pernah bicara dengan ayahnya, ya. Jadi makanya kenapa sekarang anak remaja kita itu mudah sekali jatuh cinta terhadap orang lain karena dia sudah hadir dalam pengasuhan. Atau dari dulu ada yang mau ditanyakan Bu terhadap kesulitan orang tuanya? Bu Kiki, bagaimana caranya supaya orang tua di TK Al-Iman senang belajar? Kasih punishment. Punishmentnya apa? Barang siapa yang tidak hadir, ya, membawa maskot atau membawa apa gitu. Kita butuh AC. Barang siapa yang hadir patungan beli AC. Ada yang bertanya kamu? Cukup? Cukup. Itu aja ya Bu. Tetap semangat. Kenapa namanya dalam pengasuhan? Karena kalau ibu hari ini santai hasilnya ya juga akan sama ya. 10 tahun, 15 tahun kita mau mewariskan apa sih sama anak kita. Jadi mewariskan itu bukan besok mau mewariskan dari sekarang. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kiki untuk ilmunya yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan memang anak-anak kita ini masih butuh persiapan dan itu semua dibantu oleh kita sebagai orang tua dan tidak ada yang terlambat untuk kita mendampingi anak-anak kita agar menjadi anak yang hebat, anak yang tidak mudah patah nantinya, dan memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita agar tumbuh menjadi anak yang hebat. Di akhir acara ini
Terima kasih benar-benar sempat. Terima kasih kepada Kiki untuk ilmunya yang sangat luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Untuk tidak kita tutup saja untuk hari acara hari ini sama-sama membaca istighfar 3 kali juga. Astagfirullahaladzim, 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 dan itu dengan doa kafaraah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf saya baru ini berdiri karena memang dari kemarin saya kurang sehat gitu. Jadi aku mau tadi sambutan udah nggak usah ada sambutan nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bunda-bunda yang sudah hadir di acara parenting TKL Iman ya. Di sini kita lihat parentingnya begitu bagus ya, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Kiki ya. Nanti bunda-bunda kalau memang mau konsultasi ada untuk yang bagaimana silakan. Saya sendiri sebenarnya nggak ada sih unek-unek ya, yang namanya orang tua dalam mengasuh anak, baik anak yang masih TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah, kadang di rumah ada aja gitu. Sudah saya ingin bertanya gitu, cuma pengennya jawab aja. Karena kadang-kadang namanya masalah di keluarga ya ada yang kemudian yang mengutarakan secara terbuka, ada juga yang saya mau jawabin aja gitu, karena lebih luasa begitu. Nah, tadi di sini juga sudah dijelaskan mengenai masalah kesulitan mengatasi anak ya. Kemudian juga tadi ada informasi juga dari STT dan TKN juga insya Allah nanti akan mulai pembukaan pendaftaran di PPDB insya Allah nanti di Januari, dan bagi ayah bunda yang ingin ikut daycare pun juga sudah dimulai ya. Fasilitasnya pun juga alhamdulillah sudah kami sediakan ya. Walaupun memang belum sempurna yang dibayangkan oleh pemerintah, tapi kami sudah pihak sekolah dan yayasan berusaha bagaimana nanti anak-anak ke sekolah yang ikut daycare berusaha menyiapkan senyaman mungkin, sampai fasilitas kamar mandi juga sudah dirapikan dari pihak yayasan. Kemudian ruangan tidurnya pun juga ya, walaupun masih menggunakan kelompok bermain, tapi alhamdulillah kami di sini sudah berusaha menyiapkan. Dan tadi juga sudah disampaikan sama tim daycare ya, Bu Iken. Daycare itu apa aja sih? Ada penambahannya ya. Sebenarnya itu kalau yang apa, kalau orang tua yang ikut ya bagus juga ya, karena ada penambahan calistung-nya gitu, kemudian ada ikronya, kemudian ada surat afisnya, ada bahasa Inggrisnya ya. Terkadang kan kemarin juga nggak mau pulang sekolah dia, nggak mau pulang ke rumah gitu. Dia lebih suka di sekolah gitu. Gak apa-apa kalau memang ayah bunda mau saya mau ikutan lah gitu, anak saya gitu. Gak apa-apa, insya Allah ini akan berusaha menangani dengan sebaik-baiknya ya. Itu saja dari saya sampaikan, dan saya mohon maaf dibukakan yang mohon maaf ya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini dalam penyembuhannya masih banyak yang kurang-kurangnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan datang ke sekolah dalam undangan acara parenting, dan
Saya pun juga berterima kasih kepada Bunda yang sudah bersedia mengikuti secara online ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ada foto? Boleh pun kita foto-foto dulu Bun. Boleh maju ke depan, kita foto sama Tiki. Ini aja.